Halo teman-temanku semuanya, seperti yang udah aku spill di video sebelumnya bahwa aku akan lanjutin buat ngasih review ke kalian, bukan review tapi lebih ke ngasih rangkuman atau intisari dari buku non-fiksi, dan kali ini ada Keep Going karya Austin Kleon. Nah, buku ini akan mengajarkan kamu untuk tetap kreatif meski berada dalam situasi yang buruk. Nah, memang benar sih namanya kita bekerja mengandalkan kreativitas, mood itu harus dijaga. Kalau kondisi lagi buruk, entah itu lagi sakit atau lagi ada masalah, kreativitas itu bisa mandek. Bahkan kayak males aja gitu buat ngelihat muka sendiri. Dan hal ini tuh bisa dialami oleh semua orang termasuk aku. Jadi tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke 10 cara agar tetap kreatif di saat baik ataupun buruk. Yang pertama, buat jadwal. Seburuk apapun hari kamu, kalau kamu membuat jadwal, kamu nggak akan sampai stres dan bilang, aduh aku harus ngapain lagi hari ini. Nah, itulah fungsinya membuat jadwal, agar kamu bisa tetap mengerjakan rutinitas harian kamu. Jadi kamu bisa mulai membuat to-do list di buku kecil, kayak misalkan buku kayak gini ya, buku kecil kayak gini. Tulis apa aja yang bakalan kamu lakuin pada hari itu. Mau itu dari bangun tidur hingga ketidur lagi. Nah, dengan membuat jadwal, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dengan rutinitas dan waktu kamu bisa terorganisir dengan lebih baik lagi. Tapi nggak perlu stres jika kamu nggak bisa ngerjain semua hal dalam satu hari. Yang penting kamu udah maksimalin waktu kamu dan kamu jadi tahu batasan kamu bahwa kamu hanya mampu beraktivitas sekian banyak dan sekian jam dalam satu hari. 2. Buat ruang pribadi. Buat ruang pribadi di sini bukan berarti kamar seluas 2 kali 3 meter, terus juga kedap suara gitu, enggak. Tapi menciptakan ruang agar kamu tuh bisa terhubung dengan diri kamu sendiri. Nah, caranya tuh gimana sih? Gampang, tinggal jauhkan handphone dari jangkauan dan aktifkan mode pesawat saat lagi bekerja. Sesimpel itu. Nah, dengan kayak gitu, kamu bisa membatasi diri dengan banyaknya informasi yang bisa kamu lihat di internet dan tidak juga mudah buat terdistraksi dengan notifikasi ponsel. Dengan memiliki batasan itu, kamu bisa terhubung dengan diri kamu sendiri dan memunculkan kreativitas diri. Yang ketiga, kerjain aja, nggak usah mikirin hasil. Banyak orang yang terlalu fokus sama hasil, terus juga melabeli diri dengan sengaja dan jadinya malah jadi beban buat diri sendiri. Coba deh kamu mulai ubah mindset kamu tentang pekerjaan kreatif ini menjadi sebuah arena bermain. Kayak anak-anak lagi main aja gimana gitu kan, kamu tinggal fokus sama proses bermain itu. Dengan begitu kamu bisa menghindari stres. Itu katanya, kayak kata Om Kleon. Kamu juga harus mulai bersikap acuh sama karya kamu. Karya itu kan mau jelek atau buruk bukan kamu yang seharusnya berkomentar, tapi orang-orang yang lihat karya kamu. Biarkan mereka yang menilai dan kembali ke mode anak-anak. Anak-anak kan cenderung nggak peduli sama hasil karya mereka. Kayak misalkan mewarnai ataupun menggambar, mereka tuh nggak akan peduli. Mereka akan menggambar, habis itu mereka akan menggambar lagi di kertas yang lain dan kayak gitu terus berulang. Keempat, jadikan karyamu sebagai hadiah. Nah ini nih, sebuah aktivitas kreatif tidak akan lagi menarik kalau udah dihubungkan dengan uang. Percaya deh, karena jika kamu udah melakukan itu, akan ada beban lain yang bikin kesenangan kamu tuh terhadap hal itu jadi hilang. Nih contohnya nih, hobi masak. Hobi masak ternyata pas disuruh temen nyobain terus enak, terus kata temen tuh kayaknya lu cocok deh buka catering karena masakan lu enak. Akhirnya kamu buka catering dan coba bayangin apakah hal itu akan tetap menyenangkan. Ya jelas kalau misalkan masakannya tetap enak, terus juga laku dan menghasilkan uang. Kalau enggak, ya stres gitu. Beda dengan hobi masak tanpa embel-embel uang. Kalau ada yang nyobain dan enak, ya syukur, silahkan dimakan. Kalau nggak enak, ya udah, gue aja yang makan. Biasanya kan gitu ya.
Nah, untuk itulah menjaga satu hobi tanpa embel-embel uang itu penting, karena hobi ini bisa bikin kamu melepas stres dari pekerjaan utama kamu. Jadi hasil karya kamu juga bisa kamu anggap hadiah buat orang lain. Oke, yang kelima, taruh perhatian lebih kepada apa yang ada di depanmu. Ini, untuk tetap kreatif dan membuat suatu karya itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh kata Om Cleon, karena kamu tinggal mencoba untuk memperhatikan sekitar kamu, fokus ke situ, dan tuangkan kreativitas ke situ. Terkadang hal biasa aja bisa jadi luar biasa dengan sedikit sentuhan kreativitas. 6. Siapkan catatan. Kamu nggak pernah tahu ide kreativitas akan muncul kapan dan di mana. Ide itu bisa aja muncul saat kamu lagi ngobrol bareng temen, atau lagi berjalan-jalan naik angkutan umum, atau bahkan lagi mendengarkan musik di jalan. Jadi, maka dari itu dengan menyiapkan buku catatan, kamu bisa langsung menuliskan ide kamu di sana. Dan kamu tidak akan lagi kehilangan ide. Jadi setiap kali ada muncul ide, kayaknya gue mau nulis cerita cinta yang berhubungan dengan lagunya Raisa gitu ya misalnya. Yaudah, kamu tinggal keluarin catatan terus tulis idenya. Nanti tinggal dikembangin di rumah. Seperti itu. Kemarin itu ada ketinggalan nih satu poin, yaitu poin ke-7, pupuk harapan. Penulis Donald Barthelme, gimana sih bacanya? Donald Barthelme, ya kayak gitulah, Barthelme, mengatakan bahwa tabiat alami seorang seniman adalah ketidaktahuan dan dasar berkembangnya seni adalah ketidakpastian. Untuk menangani ketidakpastian itu, kamu harus memiliki harapan. Nah, harapan ada dan bergerak maju dalam menghadapi ketidakpastian. Pusing nggak? Agak pusing sih emang. Tapi begini intinya, misalnya nih, aku punya harapan videoku ini banyak ditonton orang. Dengan begitu, AdSense kan jalan nih, aku juga dapat bonus gitu dari apa yang aku kerjain. Nah, untuk terus memupuk harapan itu, aku harus jadi orang yang gak tahu apa-apa dan gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi dengan begitu, dengan aku menutup mata seperti itu, maka harapan aku yang tadi akan terjaga. Atau dengan kata lain, aku nggak akan gampang nyerah gitu, nggak akan gampang putus asa. Dan menurut Om Cleon, hanya itu satu-satunya cara untuk kamu terus bergerak maju dan satu-satunya cara untuk terus berkarya juga terbuka pada semua kemungkinan. Kedelapan, rapikan ruang kerja. Kamu tahu nggak Marie Kondo dan aktivitas rapi-rapinya? Masih inget kan sama Marie Kondo? Dan si Marie Kondo ini tuh bilang dengan merapikan ruangan, pikiran kita juga akan ikutan rapi. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu lagi mandek, coba deh kamu rapikan ruang kerja, terus pokoknya beres-beres lah ya. Dengan kayak gitu, kamu kan jadi gerakin tubuh kamu nih. Aliran darah juga akan sedikit-sedikit mengalir dengan lancar karena kan kita gerak-gerak kayak begini. Terus pikiran kamu juga jadi lebih terbuka dengan ide-ide baru karena kan kayak gini lah ya, kita kan kalau misalnya lagi beres-beres tuh pasti begini dan sebagainya. Nah, sambil beres-beres kamu juga bisa sambil memperhatikan tekstur atau letak dari benda-benda yang kamu ambil. Gitu sih, cuman aku bingung ya memperhatikan tekstur tuh kayak gimana sih? Perhatikan tekstur dan letak dari benda-benda yang kamu ambil. Cuman ada satu hal di sini yang kata Om Cleon, kamu juga bisa baca diari-diari atau buku lama. Nah, siapa tahu akan tiba-tiba dapet ide segar baru. Nah, ini lebih masuk akal sih daripada memperhatikan tekstur atau letak dari benda-benda. Ini agak bingung soalnya. Mungkin maksudnya memperhatikan tekstur dan letak benda-benda itu biar kita tuh nggak lupa kalau misalnya lagi nyari, kipas ada di mana kipas nih, kita tinggal raba-raba aja. Oh iya di sini, mungkin seperti itu ya. Yang 9, tidur sebentar. Nah, kalau kamu udah ngerasa lelah banget di siang hari, nggak apa-apa kok untuk tidur bentar. Dengan tidur siang ya selama 10-20 menit, kamu bisa kembali bangun dengan pikiran yang segar. 10-20 menit cukup nggak sih? Kalau aku sih bisa bablas ya sejam 2 jam.
tapi kadang bangunnya jadi pusing, makanya mungkin bisa diatur waktunya dengan pasang stopwatch atau alarm, bebas terserah, tapi ya 10-20 menit itu cukup katanya buat membuat pikiran tuh jadi lebih segar. Tapi ini nih tuh kan udah dikasih tahu sama Om Cleon, jangan sampai tidur terlalu lama, karena tidur terlalu lama akan membuat kamu pening dan kesulitan tidur di malam hari. Gitu. Nah, yang ke-10 terakhir, kreativitas itu memiliki musim. Ketika kita melihat sebuah pohon itu kan bertumbuh. Ada kalanya daun-daun dan bunga berguguran, berbunga lagi di musim semi, dan terus mengulang siklus yang sama setiap bulan. Kreativitas itu sama seperti sebuah pohon. Pohon tumbuh tergantung musimnya. Saat musim sedang buruk, pohon tetap bertahan untuk tumbuh, dan seharusnya seperti itu juga kreativitas kita. Jadi meski sedang berada dalam situasi yang buruk, kamu harus tetap membuat karya, menuangkan kreativitas, karena kita nggak pernah tahu kapan musim semi untuk kreativitas kita akan datang. Analoginya bagus ya. Nah, itu intisari dari Keep Going karya Austin Kleon. Yang ini 10 ways to stay creative in good times and bad. Jadi kesimpulannya, kreativitas itu seperti sebuah pohon. Meski tidak berbuah sekarang, kita harus tetap bersabar sampai musim berbuah datang. Karena sebuah pohon itu meskipun diterpa musim yang buruk, jika pondasinya sudah kuat atau akarnya sudah kuat, dia akan tetap bertumbuh menunggu musim baik datang. Intinya, tetaplah menuangkan kreativitas dan buat karya sebaik mungkin. Gak perlu melabeli diri menjadi seorang pro jika tidak ingin merasa terbebani. Anggap aja kamu amatir. Ya udah, amatir aja, orang yang terus belajar buat berkarya dan terus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kamu juga bisa kembali ke mode anak-anak agar lebih enjoy terhadap aktivitas apapun yang lagi dikerjakan. Dan jika kreativitas mandek, kamu bisa tidur sebentar atau mungkin berjalan-jalan. Kamu juga bisa mengamati sekitar, mencatat hal-hal yang menarik, atau kamu juga bisa sesederhana berbenah ruang kerja. Bisa saja di saat melakukan semua itu, pikiran jadi jernih dan ide juga tiba-tiba muncul. Dengan begitu, kreativitasmu akan bertumbuh. Gitu, intinya lakuin aja dan keep going. Bagus ya? Bagus endingnya ya, keep going. Lakuin aja dan keep going. Oke, jadi kayak gitu aja video kali ini, dan itulah rangkuman atau intisari dari Keep Going karya Austin Kleon. Nextnya aku akan bukan review sih, apa ya? Coba deh kalian kasih aku ide ini akan disebut segmen apa untuk buku-buku non-fiksi ini. Karena kalau review agak kurang ya, karena aku nggak nge-review, tapi aku ngasih intisari dari si buku ini, alias mungkin kalau rangkuman juga berbeda ya, karena aku menuangkan pemahaman aku juga gitu di skrip video ini. Ya pokoknya next akan aku kasih intisarinya Show Your Work. Ini masih aku baca baru ya seperempatnya, baru nyampe seperempatnya segini. Jadi mohon bersabar aja. Pokoknya next video bakalan ada ini. Thank you yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.